Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah tafsir tahlili. Kelompok kali ini adalah kelompok 6 dengan judul Tafsir Tahlili Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 20. Kelompok kami terdiri dari Latifah Zahrani, kemudian saya sendiri, Mia Salsabila, dan Novi Muflihatul Zahra. Pembahasan kali ini itu tentang surah Ar-Rum ayat 17. Yang pertama akan membahas tentang mufradat ayat, kemudian munasabah ayat, kemudian makiyah dan madaniyah, selanjutnya hadis yang berhubungan, kemudian pendapat para ulama dan mufassir, dan yang terakhir makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Latifah Zahrani. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan pertama yaitu adalah surat Ar-Rum ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun, yang artinya maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari atau waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur, tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Selanjutnya mufradat ayat. Mufradat ayat 17 sampai 18. Kata subhana terambil dari kata sabahah yang pada mulanya berarti menjauh. Seorang yang berenang dilukiskan dengan menggunakan akar kata yang sama, yakni sabbahun. Karena pada hakikatnya dengan berenang ia menjauh dari posisinya semula. Kata hina pada ayat di atas dimaksudkan sebagai penekanan tentang perlunya bertasbih dan memuji Allah pada saat-saat tersebut. Kata tumsuna, tusbihuna, dan tuzhiruna semuanya berbentuk kata kerja masa kini dan datang atau mudhari untuk mengisyaratkan perlunya setiap insan melakukan tasbih dan tahmid setiap saat dan sepanjang waktu-waktu itu. Kata asyian tidak muncul dalam bentuk kata kerja karena bahasa Arab tidak menggunakan patron tersebut untuk kata ini, boleh jadi karena mencukupkan dengan kata tumsun. Jadi sama dengan kata tumsun. Selanjutnya mufradat ayat 19. Kata al-hayu dan al-maitu dapat digunakan Al-Quran dalam arti hakiki dan majazi. Kedua penggunaan itu dapat dicakup oleh ayat di atas. Allah mempergantikan yang hidup dan yang mati. Dari seorang mukmin yang hatinya hidup, lahir seorang kafir yang hatinya mati. Atau sebaliknya, sekian banyak orang kafir yang mati hatinya melahirkan putra-putri beriman. Penggunaan bentuk mudhari pada kata yukhriju yang mendampingi kata al-hay dan al-mayit mengisyaratkan bahwa proses kehidupan dan kematian itu berjalan secara terus-menerus, tidak berhenti di bumi dan di angkasa. Selanjutnya, mufradat ayat 20. Kata summa mengisyaratkan betapa tinggi dan jauhnya jarak kehebatan antara kejadian manusia yang hidup, bergerak, dan berkembang biak dengan asal kejadiannya sebagai tanah yang mati. Kata idza pada ayat di atas digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.
Kandungan makna itu tidak tertuju kepada kejadian manusia, dalam arti dia tiba-tiba lahir tanpa proses, tetapi diadakan itu terjadi bagi orang yang berpikir setelah melihat aktivitas dan dampak-dampak aktivitas yang tidak diduga dapat lahir dari makhluk yang asalnya adalah dari tanah. Kata basyarun digunakan Al-Quran untuk menunjuk manusia secara umum, yang kesemuanya memiliki persamaan dalam potensi kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan dalam sifat-sifat individual atau tingkat kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing. Selanjutnya, pembahasan ketiga tentang munasabah ayat. Al-Quran banyak menerangkan tentang asal kejadian manusia. Dalam surat Al-Mu'minun, umpamanya Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari pati berasal dari tanah. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu artinya adalah dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Dalam surat Al-Mu'minun di atas diterangkan kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah. Ini adalah suatu kejadian yang tidak langsung dari manusia. Akan tetapi, dalam ayat 20 disebutkan asal kejadian itu langsung dari tanah dan segera diikuti dengan gambaran manusia yang bergerak dan bertebaran. Hal ini untuk dibandingkan antara proses dan arti tanah yang mati dan tak bergerak dengan manusia yang hidup dan bergerak, sesuai dengan firman Allah dalam ayat sebelumnya, yang artinya dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bagaimana Allah menekankan mengenai pentingnya peran tanah dalam penciptaan makhluk dan juga manusia. Tidak hanya dinyatakan pada ayat di atas, namun juga pada surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33, dan beberapa ayat lainnya. Di antaranya Al-An'am ayat 2 dan juga Ar-Rahman ayat 14. Berikut ini ayat-ayat yang saling berhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hammim masnun. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Hijr ayat 26. Selanjutnya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hammim masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Hijr ayat 28. Dan yang terakhir, qala lam akul la asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hammim masnun. Yang artinya adalah ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Hijr ayat 33. Dami. Baik, selanjutnya pembahasan Makkiyah dan Madaniyah akan disampaikan oleh Novi Muflihatul Zahra. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan Makkiyah dan Madaniyah. Surat Ar-Rum adalah salah satu surat yang disepakati oleh ulama sebagai surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, atau dengan kata lain Makkiyah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat 17 dan 18 adalah Madaniyah dengan alasan bahwa ayat-ayat tersebut mengisyaratkan tentang sholat wajib 5 waktu yang baru diwajibkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sedangkan ketika di Mekah, sholat wajib baru 2 kali sehari. Hadis yang berhubungan. Ada beberapa hadis yang mengatakan tentang kelebihan yang terkandung dalam ayat 17 dan 18 tersebut. Pertama adalah qala al-Imam Ahmad haddatsana Hasanun haddatsana Ibnu lah
Lahai'ah haddatsana Zabana bin Faidin an Sahli bin Mu'adzi bin Anasin al-Juhaini an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala akhbirukum lima sammallahu Ibrahima khalilahu alladhi wafa li'annahu kana yaqulu kullama asbaha wa amsa subhanallah hina tamassuna wa hina tasbihuna walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhiruna. Yang artinya Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, telah menceritakan kepada kami Ziyad Ibnu Faid dari Sahal Ibnu Mu'az Ibnu Anas al-Juhani dari ayahnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian mengapa Allah menamakan Ibrahim dengan sebutan kekasihnya yang selalu menyempurnakan janji? Dia sebut demikian karena setiap pagi dan petang ia selalu mengucapkan, bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginya lah segala puji di langit dan bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Kemudian hadis yang kedua, qala Tabaraniyu hadatsana Mutalibu bin Syu'aib al-Azdiyu hadatsana Abdullah bin Shalih hadatsana Al-Laits bin Sa'din an Sa'id bin Bashirin an Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Bailamani an abihi an Abdullah bin Abbasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyian wa hina tudhiruna. Al-ayah bikamaliha adraka ma fatahu fi yaumihi wa man qalaha hina yumsi adraka ma fatahu fi lailatihi. Yang artinya Imam Tabrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Muthalib ibnu Syu'aib al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Shalih, Al-Lais ibnu Sa'ad, dari Sa'id ibnu Bashir, dari Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Bailamani, dari ayahnya, dari Abdullah ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, barang siapa di saat pagi hari mengucapkan doa tersebut, bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang dan di waktu kamu berada di waktu lohor. Surat Ar-Rum ayat 17-18. Maka dia dapat menutupi amal yang ia lewatkan di hari itu. Dan barang siapa yang membacanya di petang hari, maka ia dapat menutupi apa yang ia lewatkan di malam harinya. Sanad hadis ini baik dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya. Hadis yang bersangkutan dengan ayat 20 ialah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-Imamu Ahmad hadatsana Yahya ibnu Sa'idin wa Gundar qala hadatsana Auf an Qasamata bin Zuhair an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jamilil ardi faja'a banu Adam ala qadril ardi ja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina dzalik wal khabithu wat thayyibu wasahlu wal hazanu wa baina dzalik. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id dan Gundar. Mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Auf dari Qasamah ibnu Zuhair dari Abu Musa yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah
yang diambil dari semua penjuru bumi. Maka jadilah anak-anak Adam sesuai dengan kadar dari tanah itu. Di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang berkulit merah, dan ada yang berkulit hitam. Serta ada yang campuran di antara warna-warna tersebut, ada pula yang buruk, yang baik, yang mudah, dan yang susah. Serta yang campuran di antara perangai-perangai tersebut. Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Auf Al-Arabi dengan sanad yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pendapat para ulama tentang surah Ar-Rum ayat 17 sampai 20. Oke. An-Nahas, seorang ahli tafsir, berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut berkenaan dengan sholat 5 waktu. Beliau mendukung pendapat Ali bin Sulaiman yang berkata bahwa ayat itu adalah bertasbih kepada Allah dalam sholat. Sebab tasbih itu ada dalam sholat-sholat tersebut. Kemudian Imam Ar-Razi berpendapat bahwa tasbih itu berarti penyucian. Pendapat ini lebih kuat dan lebih utama, sebab dalam penyucian itu termasuk sholat. Penyucian yang disuruh ialah satu, penyucian hati, yaitu i'tikad yang teguh. Yang kedua adalah penyucian lidah, yaitu mengatakan hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir, penyucian anggota tubuh beserta hati dan lidah, yaitu mengerjakan amal soleh. Kemudian penyucian yang pertama di atas ialah pokok, sedang yang kedua adalah hasil dari yang pertama, dan yang ketiga adalah hasil dari yang kedua. Bab seseorang manusia mempunyai i'tikad yang baik yang timbul dari hatinya, tercermin dalam tutur katanya yang baik. Apabila dia berkata, maka kebenaran perkataan itu akan jelas terlihat dalam tingkah laku dan segala perbuatannya. Lidah adalah penerjemah dari apa yang terbesit dalam hati, sedangkan perbuatan anggota tubuh adalah perwujudan dari isi hati dan apa yang telah dikatakan lisan. Salat adalah perbuatan anggota tubuh yang paling baik, termasuk di dalamnya penyebut Tuhan dengan lisan dan dengan niat dan niat dengan hati. Dan itulah pembersihan yang sebetulnya. Apabila Allah berkata agar dia disucikan, maka kaum muslimin wajib untuk melaksanakan segala yang dianggap pantas untuk menyucikannya. Pada ayat 19, Mujahid, seorang ahli tafsir, mengartikan ayat ini sebagai perumpamaan antara mukmin dan kafir. Menurutnya, keluarnya yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup berarti mukmin dan kafir. Antara orang mukmin ada yang menjadi kafir dan sebaliknya, anak yang kafir ada yang menjadi mukmin. Ada pula yang menafsirkan bahwa kehidupan ini diakhiri dengan kematian dan kematian itu disudahi dengan kehidupan kembali di akhirat. Karena kedua hal itu, yakni mati dan hidup, suatu keadaan yang rutin di dalam kehidupan di dunia ini, maka tidak mustahil bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari kuburnya di hari kiamat kelak. Yang terakhir adalah makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Pada ayat 17 dan 18, Allah memberi petunjuk kepada kaum mukmin tentang cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Allah memerintahkan mereka untuk menyucikannya dari segala sifat yang tidak layak baginya, memuja dan memujinya, serta menyebut namanya dengan segala sifat yang baik dan terpuji. Seakan-akan Allah berkata, jika kamu telah mengetahui dengan pasti nasib kedua golongan itu, maka sucikanlah aku di waktu siang dan malam, di waktu petang dan pagi, dengan berbagai amalan yang diridhoinya. Kemudian ayat 19 dan 20 mengungkapkan sebagian kekuasaan Allah yang menyeru hamba-hambanya agar bertasbih dan beribadah kepadanya. Orang yang bertasbih kepada Allah tanpa mengetahui hak-hak dan kekuasaan dan kebesaran Allah dalam beribadah, maka tasbih dan ibadahnya itu tidak akan ada manfaatnya. Dia tidak akan menjumpai Allah dengan tasbih dan ibadah yang seperti itu. Padahal yang diharapkan Allah, perjumpaan
yang akan melapangkan dada, membuahkan hati, dan menjernihkan jiwa. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surah Ar-Rum ayat 17-20 diantaranya: 1. Kewajiban mensucikan Allah dari segala hal yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Yang kedua, kewajiban memuji Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Yang ketiga, kewajiban mendirikan sholat. Yang keempat, penjelasan waktu-waktu sholat. Yang kelima, penjelasan tanda-tanda kekuasaan Allah, ilmu dan rahmat-Nya yang mengharuskan manusia mengesahkannya dan menetapkan keyakinan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Baik. Sudah selesai pembahasan tentang tafsir surah Ar-Rum ayat 17 dan sampai 20. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin berargumen atau menyampaikan? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, belum ada yang mau bertanya. Saya absen dulu ya. Baik, Ustazah. Jadi Tarsh, Hadirah. Dihan Sakhok, Hadirah. Kaisar, Hadirah. Kamila, Hadirah Kak Kamila. Karima, Hadirah. Khadijah, Hadirah, Kak. Konita. Konita izin, Kak. Lomba. Lomba apa? Lomba OASE dari kampus gitu sih, perwakilan kampus. Oke. Kurnia, Hadirah Kak. Latifah, Hadirah, Kak. Kurnia. Sorry. Lulu Lilmat Nun. Hadirah, Kak. Kemudian Maharani, Mashrifah, Hadir, Kak. Mawadah, Hadirah, Kak. Miftah, Inhatul, Hadirah, Kak. Miasa Sabila, Hadirah, Ustazah. Mirah, Hadirah, Kak. Mutia, Ada, Kak. Mutiara, Hadirah, Kak. Nadia, Hadirah Kak. Nadia Tasha, Hadirah Kak. Nadra. Oh, keluar ya sudah ya. Yang keluar Nadira kan ya? Iya, Nadira, Kak, yang keluar. Nadra ada. Nadra ada ya. Nafa, Hadir, Kak. Nahdoh. Hadir, Kak. Sorry. Nadia ya. Najiatul, Hadir, Kak. Nashwa, Hadirah Kak. Nelly, Nelvi, Hadirah, Kak. Neng Astri, Hadirah, Kak. Neng Zenit, Hadirah Kak. Nestia, Kak. Nikmatul, Hadirah, Kak. Novi, Hadirah, Kak. Novia Alifatul, Kak. Anissa. Hadirah, Kak. Okay, thank you.
Oke, nggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka langsung sama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan ayat surat Ar-Rum ayat 17 ya sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Falahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. فمن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Sadaqallahul azim. Ya, sekarang pembahasannya tentang surat Ar-Rum ayat 17 sampai 20 yaitu tentang perintah agar manusia perintah terhadap manusia untuk selalu bertasbih kepada Allah ya. Untuk selalu bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Kalau dilihat dari ayat 17, fasubhanallah ya hina tumsuna wa hina tusbihun, yaitu maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari di waktu subuh. Maksudnya pada ayat ini sebelumnya ada tentang cerita bahwa Nabi Ibrahim kenapa dinyatakan sebagai kekasih Allah ya. Karena beliau setiap pagi dan setiap sore selalu bertasbih kepada Allah ya. Setiap pagi dan petang hari. Nanti kemudian apa? Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina. Kemudian siang harinya sampai petang harinya pun juga selalu bertahmid kepada Allah. Jadi memang sudah Allah kasih contoh dengan kegiatannya atau dengan cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari pagi sampai petang ketemu pagi lagi. Itu selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, berzikir terus kepada Allah. Nah, di sini sama Allah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan kembali ya, dengan memberikan dengan memberikan panutan yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sebagai kita anak turunannya, bukan anak turunannya, maksudnya gini, sebagai kita hambanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW mengikuti agama yang seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka kita pun juga harus selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah dari pagi ketemu petang ketemu pagi lagi ya.
ada yang mengatakan bahwa ayat ini mengindikasikan mempunyai makna sebagai bentuk perintah sholat. Nah, Pak Subhanallah itu karena dengan menyatakan bahwa kegiatan sholat pun di dalamnya juga memuat tasbih kepada Allah. Tetapi perlu diingat juga kalau sholat ya sholat memang sudah komponennya seperti itu karena seperti hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sholat sudah ada dalilnya yaitu فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. Itu ya. Di situ itu sudah perintah sholat. Kalau ini fasubhanallah lebih dia sifatnya yang non-stop, bukan tidak hanya sekedar di sholat saja, tetapi di luar sholat kita juga harus melakukan namanya tasbih, tahmid dan berzikir terus kepada Allah. Sehingga nanti gini, dengan adanya dalil ini, ya fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tusirun. Ya. Di sini juga bisa digunakan dalil atau memang sebagai dalil bahwa nanti kalau kita lihat ada orang yang setelah sholat itu masih melakukan zikir kepada Allah, nah ini dalilnya. Ya. Habis sholat tidak langsung keluar, tidak langsung pergi aja, tetapi masih berzikir kepada Allah, masih berdoa kepada Allah. Ya ini dalilnya, ya. Apalagi ada lagi yang terdalil bahwa malaikat ada yang turun ke bumi itu dia dengan cara bergantian. Nah, bergantiannya kapan? Di waktu subuh dan juga di waktu sore. Nah, inilah kesempatan. Ketika sore diperbanyak beribadah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai sholat asar tuh sampai karena pada saat itu pada waktu asar sama subuh itu jam bergantinya malaikat turun ke bumi, nanti yang dari malaikat dari bumi naik lagi ke atas ke langit, nah itu pada waktu sore, di waktu subuh juga begitu. Nah ketika mereka sedang turun ke bumi itu kesempatan kita untuk berdoa. Ada nanti juga akan ada dalil di waktu mustajabahnya itu kayak waktu sepertiga malam. Tapi kalau ada yang di kitab ada yang mengatakan malaikat pun juga ada yang turun lagi ke bumi, yaitu untuk memberikan rahmat kepada manusia pada saat jam. Nah, kalau di Indonesia mungkin berkisar antara jam di atas jam 12-an. Ada yang ngomong jam 1, jam 2. Maka nanti ada tandanya tuh apa? Biasanya itu kalau ada yang punya ayam misalnya. Kok habis di atas jam 12 malam itu ada yang berkokok. Nah, itu tuh sebetulnya mereka melihat malaikat turun. Nah, itu caranya kalau ada ayam berkokok itu mereka sedang bertasbih. Nah, inilah dia ya. Dari ayat ini sudah kelihatan bahwa sebagai dalil kita manusia harus selalu berzikir kepada Allah. Dari pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi terus. Jadi tiap hari, tiap jam kita harus selalu ingat kepada Allah. Sekarang lihat esensinya lagi. Kalau dilihat dari lafaz sebelumnya, munasabah sebelumnya, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ayat sebelumnya adalah wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Ayat sebelumnya menerangkan tentang ayat orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang juga tidak mengakui atau mendustakan ayatnya Allah. Kemudian mereka juga tidak beriman, tidak mempercaya adanya hari akhirat. Nah, di sini disebutkan dalam Al-Quran bahwa barang siapa orang kafir Quraisy, barang siapa orang-orang kafir yang tidak percaya kepada ayat Allah, yaitu misalnya atau ayat-ayat baik penciptanya Allah, atau tidak percaya dengan ayat Qurannya Allah, dan juga tidak percaya dengan hari akhirat, maka dia akan disiksa di hari akhirat di neraka. Ya. Subhanallah. Nah, di sini langsung dijawab oleh Allah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di waktu sore dan di waktu pagi. Ya, di waktu petang dan di waktu pagi. Kemudian ketika orang kafir tidak percaya dengan adanya Allah dan juga tidak percaya dengan hari kiamat, Allah sebut dengan Maha suci Allah. Maha suci Allah
yang di waktu sore dan di pagi hari. Kenapa menggunakan fasubhanallah? Ya. Di sini langsung Allah jawab langsung. Allah itu maha suci. Jadi jangan pernah kalian samakan dengan sesuatu yang sangat hina, dengan sesuatu yang sangat remeh. Nah, misalnya gini. Mungkin bagi orang kafir dia berpikir secara manusiawi, nggak mungkin ada hari akhirat, nggak mungkin ada hari kebangkitan. Nah, mereka juga nggak percaya dengan hari kebangkitan. Karena dia masih mengukur cara berpikirnya manusia, masih mengukur bagaimana mungkin ada manusia bisa bangkit gitu kan. Karena dia membatasi cara berpikirnya dengan kemampuan manusia. Sedangkan Allah itu maha suci dari ketidakmampuan. Allah itu menguasai, Allah itu mampu dan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Akhirnya disebutkan lagi fasubhanallah ya hina tumsuna hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tusbihun. Begitu juga ya. Allah juga bagi Allah lah segala puji ya. Intinya pujian itu hanya bagi Allah yang ada di langit. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu hanya milik Allah. Kemudian segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ini, mereka semuanya selalu bertahmid kepada Allah ya, di waktu sore, di waktu siang dan di waktu malam. Kalau di Indonesia-nya kalau Indonesia kan siang malam, pagi petang gitu kan. Kalau dalam bahasa Arabnya dibalik. Pengucapannya adalah di petang dulu baru di pagi hari. Nah, disinilah ayat yang ini juga menerangkan bagaimana Allah tunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di jagat raya ini itu semuanya adalah milik Allah. Dan semua ciptaan Allah itu bertahmid kepada Allah. Selalu mengucapkan pujian kepada Allah. Kemudian diterangkan lagi dalam ayat selanjutnya, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan kemudian menghidupkan bumi yang setelah mati atau bumi yang tandus ya. Dan seperti itulah kami akan mengeluarkannya manusia dari kubur. Di sini, ayat ini, pertama Allah jelaskan bagaimana Allah mengeluarkan dari benda mati, ya, menghidupkan sesuatu yang mati. Menghidupkan sesuatu dari benda mati, dari yang mati. Yaitu apa? Penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu pertama kali kan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Di sini maksudnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam pertama kali diciptakan adalah dari tanah. Tanah adalah benda mati, ya. Dari benda mati, kemudian tanah liat itu dibentuk menjadi manusia, kemudian ditiupkan roh oleh Allah, jadilah dia manusia, jadilah dia hidup. Ya. Kemudian Nabi Adam diberikan pasangan yang dimunculkan dari mana? Juga dari benda mati, yaitu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Diciptakan pasangan buat Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Nah, setelah adanya pasangan, kemudian setelah turun ke bumi, memang sudah disetting oleh Allah. Walaupun ada drama dulu ya, dramanya adalah Nabi Adam dia melakukan kemaksiatan dulu. Nah, kemaksiatan adalah apa? Maksudnya kemaksiatan di sini adalah melanggar perintah Allah, yaitu dengan mengerjakan larangannya Allah. Akhirnya diturunkan ke bumi, akhirnya ditemani dengan Siti Hawa, dan disitulah awal permulaan adanya regenerasi perkembangbiakan manusia. Nah, di sini kemudian sama Allah disebutkan lagi, yukhrijul mayyita minal hayy, yaitu mengeluarkan yang hidup, mengeluarkan yang mati dari kehidupan. Yang yukhrijul mayyita minal hayy ini lebih maknanya secara umum tuh gini. Setelah manusia itu mati, maka ada dibangkitkan lagi. Ya. Jadi habis mati, jadi pertama tadi hidup, setelah lahir dibuat mati, habis mati dihidupkan lagi. Nah, di sini sama Allah disebutkan
sangat mudah bagi Allah hanya untuk mengeluarkan makhluk yang sudah mati, kemudian dihidupkan kembali. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan kemudian menghidupkan bumi yang tandus menjadi subur. Nah, dengan tahunya bumi itu subur itu seperti apa? Dengan berarti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini nanti Allah itu akan buktikan untuk menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada, dalam arti itu tidak ada manusia sama sekali, diciptakannya dari benda mati, ya. Dari benda mati saja Allah itu bisa. Gitu. Allah itu bisa menciptakan awal manusia. Terus apalagi hanya untuk membangkitkan manusia dari kematian. Walaupun nanti manusianya di situ hancur di bumi, ya kan, setelah dikubur beberapa tahun lamanya, kemudian dia sudah hancur jasadnya, ya, itu sangat mudah bagi Allah. Walaupun nanti ada yang mengatakan kalau orang-orang yang non Islam ada yang kalanya matinya itu dengan cara dikremasi, ya tak? Berarti dia sudah hancur menjadi abu, abunya berterbangan di udara, misalnya gitu. Nah, di situ juga sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan walaupun dia sudah hancur, ya, sudah hancur menjadi abu. Kenapa? Karena sebetulnya dia masih ada materi itu, ya kan? Ketika dia hancur di bumi, dia masih ada materi jasad dia itu sebetulnya masih ada, cuma sudah bercerai-berai di dalam tanah. Begitu juga sudah menjadi abu, abu itu sudah berterbangan ke langit, tetapi materi itu masih ada. Maka hal itu sangat mudah bagi Allah untuk menyatukan kembali menjadi makhluk hidup kembali. Nah, disinilah dalil bahwa Allah itu sangat mudah menghidupkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada, dihidupkan kembali. Karena Allah saja bisa menciptakan manusia yang awalnya tidak ada dan diciptakan dari benda mati. Itu sangat mudah bagi Allah, ya. Dengan memberikan contoh bagaimana ketika Allah menghidupkan bumi atau mensuburkan bumi dengan cara apa? Mengirimkan mengirimkan hujan ke bumi, ya, sehingga bumi mendapatkan air, kemudian subur. Disitulah sangat mudah untuk menumbuhkan tanaman dari tanah yang tandus, ya, seperti itu. Proses membangkitkan manusia nggak jauh beda seperti ketika Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, ya, tinggal nanti muncul gitu saja. Kemudian muncul, sudah menjadi tumbuhan, dia sempurna. Kemudian dia sudah bisa bangkit. Nah, disinilah caranya Allah untuk menghidupkan manusia membangkitkan manusia dari alam. Nah, ya, wa kadzalika tukhrajun. Dengan Allah menerangkan tadi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Nah, dengan cara itulah, seperti itulah, ya. Seperti itulah Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Di sini Allah langsung jawab keraguan orang kafir. Bagaimana Allah akan membangkitkan manusia? Ya, dengan cara ini. Dengan dilihatkan fakta-fakta dari hal awalnya sampai menerangkan, sampai kelihatan proses tumbuhan saja kamu bisa lihat dengan mata indera kita, dengan mata dan panca indera kita bagaimana proses tumbuhan. Ya, seperti itu manusia besok akan dibangkitkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat 20. Min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun. Habis menerangkan bagaimana sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia, kemudian diterangkan lagi sama Allah. Wa min ayatihi, ditambah lagi keterangan. Wa min ayatihi, dan sebagian dari kebesaran Allah. Sebagian dari kebesaran Allah adalah kebesaran Allah, salah satunya adalah menciptakan manusia. Menciptakan manusia dari turab. Nah, dari turab itu dari tanah liat. Kemudian manusia, kemudian kita semua, yaitu kalian semua itu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, ya. Di sini juga menjelaskan proses yukhrijul hayya minal mayyit.
Dijelaskan dengan wa min ayatihi. Buktinya adalah dengan salah satu kebesaran Allah bisa menciptakan manusia dari menciptakan awal kejadian manusia yang pertama kali yaitu Nabi Adam, yaitu dari turab, dari tanah liat. Yang setelah dibentuk jadi manusia, kemudian ditiupkan ruhnya, kemudian bisa hidup. Nah, setelah hidup dikasih pasangan, setelah dikasih pasangan kemudian bisa membuat namanya manusia regenerasi dengan cara yang berkembang biak, dengan cara yang berbeda ya. Kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Adam dibuat dari tanah pure ya. Kemudian kalau Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam, kalau kita anak turunannya itu sudah dari air maninya Nabi Adam. Nah, itu kalau selanjutnya air mani dari seorang ayah yang kemudian berkembang biak awalnya berupa janin di rahim seorang ibu. Ini sudah prosesnya kejadian manusia sampai sekarang. Tetapi awal mulanya apa? Awal mulanya adalah Nabi Adam diciptakan dari dengan melihat kejadian ini, Allah itu langsung membuka fakta untuk menghilangkan keraguan orang-orang kafir tentang bagaimana akan ada hari akhirat, akan ada hari kebangkitan. Allah jelaskan dengan detail, yaitu dengan cara memperkenalkan awal mulanya dari manusia. Sekarang kan ibarat katanya, wahai orang kafir, kamu kan manusia, kamu nggak percaya dengan hari kebangkitan, sekarang coba lihat. Kamu tuh awalnya siapa? Gitu. Kamu tuh manusia. Kira-kira yang pertama kali manusia yang pertama ada itu siapa? Kok bisa ada manusia itu bagaimana? Nah, gitu. Jadi cara Allah itu membuka atau menyadarkan mereka itu, membuka pikiran mereka, menggunakan akal mereka. Jadi gunakanlah akal kalian untuk mau mengetahui manusia pertama siapa ya? Oh ya, Nabi Adam pertama kali kok bisa ada di muka bumi ini ya? Kok sekarang kita ada ya? Jadi sama Allah dilatih dengan melihat fakta-fakta yang ada. Ya, kalau orang Insya Allah kalau zaman sekarang apalagi ya, zaman sekarang kan teknologinya udah canggih ya. Untuk mengetahui fakta-fakta ilmiah secara ilmiah dengan ayat yang diterangkan oleh Allah tentang penciptaan manusia itu sangat mudah yaitu. Dan itu detail kelihatan benarnya. Sehingga kalau zaman sekarang ya, terus ada orang kafir yang masih tidak percaya kepada Allah, itu udah sangat rugi sekali gitu. Karena fakta-fakta itu sudah mengindikasikan bahwa memang Tuhan itu ada, memang Allah itu memang maha pencipta. Sehingga semua manusia diharapkan dengan tahu proses manusia, dia juga harus tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, begitu. Oke, ada pertanyaan dari apa yang sudah saya terangkan? Gak ada. Sorry ya, tadi rumahnya ada tragedi. Tadi bikin ketawa ngikik. Kalau udah nggak ada pertanyaan, tapi semuanya insya Allah udah paham ya. Nanti dilanjutkan lagi dengan besok ayat selanjutnya. Nah, ini masih bersambung dengan ayat-ayat selanjutnya ya. Jadi gunanya untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu ada. Sehingga ini merupakan salah satu ayat di mana bagaimanakah manusia itu sudah diberi hidayah oleh Allah, yaitu dengan cara melihat fakta-fakta manusia, ya fakta-fakta makhluk. Adanya makhluk itu berarti ada pencipta. Siapa penciptanya? Ya berarti sang pencipta yang dia tidak mempunyai keterbatasan, tidak seperti manusia ya. Pokoknya sang Maha. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
bagus. Oke, kita tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan tadi udah saya absen kan? Sekarang saya ambil fotonya dulu. Udah, Kak. Allahu Akbar. Oke, on kamera. 1, 2, 3. Oke, lagi tadi baru sampai minhatul. Sekarang sampai nastia. 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekarang dari sampai terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Yang nggak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Dengan ayat yang sudah kita bahas, semoga semakin membuat kita bertambah imannya, bertambah Islamnya, dan tetap Islam dan juga ihsan. Semoga kita mempunyai akhlak yang bagus. Amin. Dan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi taufik buat kita di hari akhir dan menjadi kemudahan kita di hari akhir besok, dan selamat dan mudah untuk menjalani apa besok tuh prosesi hari kiamat. Nah, gitu ya. Semoga kita cantik semua dalam golongan kita semua. Amin. Semoga Tadi pas di absen Nelly hadir, Kak. siapa? Nelly. Iya, ya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Bismillah. Semoga kita semua dikasih kecerdasan, kemudahan ngafalin Al-Quran, ya, kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu Allah, kemudian dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, dan sama Allah juga dikasih rezeki yang halal dan juga lancar, ekonomi keluarganya lancar, keluarganya gampang mencari nafkah, ya. Dan kita semua terutama mudah untuk mencari ilmu ya, karena kita semua masih dalam masa-masa mencari ilmu. Oke, cukup sekian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak. Sama-sama.